Hello everyone, welcome to my English class video. Jadi dalam video ini kita akan mempelajari nouns dari puisi buatan Robert Frost, yakni Fire and Ice. But before that, mari kita lihat learning objective kita hari ini, alias apa saja yang akan kita dapatkan setelah sesi ini. Pertama, kita akan belajar mengidentifikasi dan membedakan fungsi nouns dalam kalimat sebagai subjek atau objek. Kedua, kita akan mengklasifikasikan nouns ke dalam concrete nouns dan abstract nouns. And the last one, of course, kita akan menggunakan semua vocabulary baru yang kita dapat dengan benar dalam berbagai konteks kalimat. Dan sebelum kita masuk lebih dalam pada materi kita hari ini, mari kita dengarkan dan kita baca secara seksama puisi Fire and Ice by Robert Frost. Enjoy everyone! Some say the world will end in fire. Some say in ice. From what I've tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great and would suffice. Nah, dari puisi tadi kita bisa ambil beberapa kata benda atau nouns yang menarik. Tapi wait, apa sih noun itu? Nouns adalah kata yang menamai orang, tempat, benda, atau ide. Simpelnya, kata benda adalah kata yang bisa kamu berikan nama atau label. Noun punya dua fungsi utama dalam kalimat. Yang pertama sebagai subjek, yaitu pelaku atau yang dibicarakan. Yang kedua sebagai objek, yang dikenai sanksi alias sasaran dari subjek. Bisa kita ambil contoh dari puisi Fire and Ice. Perhatikan kalimat the world will end in fire. Di sini kata world sebagai subjek. Atau kalimat I hold with those who favor fire. Nah, sedangkan dalam kalimat ini kata fire sebagai objek. Sekarang kita bagi nouns jadi dua kelompok besar, yaitu concrete nouns dan abstract nouns. Pertama, mari kita bahas concrete nouns. Concrete nouns itu adalah kata benda yang nyata atau tangible. Maksudnya, kalian bisa merasakannya dengan panca indera kalian, yaitu bisa dipegang, dilihat, dicium, didengar, ataupun dirasakan. Contoh nouns concrete nouns dalam Fire and Ice adalah fire, ice, dan world. Api, es, dan dunia. Semua ini adalah benda yang bisa kamu lihat dan kamu rasakan secara fisik. Lalu selanjutnya abstract nouns. Abstract nouns adalah kata benda yang tidak nyata. Mereka adalah sebuah ide, kualitas, atau perasaan yang hanya bisa kamu rasakan efeknya, tapi tidak bisa disentuh atau dilihat. Contoh abstract nouns dalam puisi Fire and Ice yakni desire, hate, dan destruction. Di sini kamu bisa merasakan hasrat yang membara, tapi kamu tidak bisa memegang hasrat itu kan? Sama dengan kebencian dan kehancuran. Mereka semua adalah konsep. Mari kita lihat lebih detail dari noun vocabulary dalam puisi Fire and Ice. Yang pertama, fire, yang artinya adalah panas yang membakar, yaitu burning heat. Contoh dalam puisinya ada I hold with those who favor fire. Lalu contoh kalimat lainnya bisa the campers gathered wood to make a fire.
Lalu yang kedua ada ice atau es, yang artinya freezing cold atau dingin yang membeku. Salah satu contoh dalam puisinya ada some say in ice. Dan contoh kalimat lainnya ada would you like some ice in your drink? And the last one is world. World atau dunia, yang artinya the place where we live atau tempat di mana kita hidup dan tinggal. Contoh pada puisinya ada some say the world will end in fire. Dan contoh kalimat lain ada they dream of traveling around the world. Nah, kalau tadi kita belajar noun vocabulary concrete, sekarang kita akan membahas noun vocabulary abstract. Di noun vocabulary abstract kita punya desire, yang artinya hasrat atau sebuah keinginan yang tak terbatas. Contoh kalimat dalam puisinya ada from what I've tasted of desire. Lalu contoh kalimat lainnya bisa berupa his greatest desire is to become a doctor. Lalu selanjutnya ada kata hate atau in Indonesia kebencian. Artinya adalah perasaan yang mendalam, perasaan tidak suka. Contoh dalam puisinya bisa berupa I think I know enough of hate. Dan kalimat lainnya bisa berupa I really hate being late for appointments. And the last one we have destruction, yang artinya kehancuran atau kerusakan total. Contoh dalam puisinya kita punya to say that for destruction, ice is also great. Lalu contoh kalimat lainnya bisa berupa the earthquake caused widespread destruction. Okay everyone, so tadi kita sudah belajar tentang apa itu nouns, apa itu concrete nouns, abstract nouns, dan kita juga sudah membahas masing-masing dari ke-6 makna vocabulary yang baru saja kita dapatkan dari puisi Fire and Ice. Now it's exercise time. So, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita tes pemahaman kalian terlebih dahulu. Bisakah kalian menggunakan ke-6 vocabulary tadi dalam kalimat lain? Well, let's begin. Exercise pertama kita berbentuk multiple choice. Jadi, kalian harus memilih salah satu jawaban dari pilihan A, B, C, dan D. I'll give you 10 seconds to find the right answer. But if you need more time, just pause the video. Good job everyone, I hope you find the right answer. Jadi jawaban nomor 1 adalah B, nomor 2 adalah C, dan nomor 3 adalah B. Sekarang kita lanjut ke latihan berikutnya. Nah, untuk exercise selanjutnya berbentuk fill in the blank. Jadi di sini kalian harus memasukkan kata yang tepat dan sesuai agar kalimat di bawah ini bisa menjadi kalimat yang utuh. Dan sama seperti sebelumnya, I'll give you 10 seconds to find the right answer, and if you need more time, just pause the video. Very good everyone, I hope you find the right answer. Jadi jawaban nomor 1 adalah fire, nomor 2 ice, dan yang terakhir nomor 3 adalah desire. And this exercise is our last exercise in this video.
Oke everyone, jadi dalam video ini kita sudah belajar tentang noun, concrete noun, abstract noun, dan juga makna dari keenam noun yang baru saja kita temukan dalam puisi Fire and Ice by Robert Frost. Perlu diingat teman-teman kalau memahami noun adalah fondasi utama dalam berbahasa. Jadi marilah kita terus berlatih untuk mengidentifikasi dan menggunakan kata benda, baik yang konkret maupun abstrak, dengan tepat dalam setiap tulisan dan percakapan kita sehari-hari. Well, I guess that's all for today. Semoga pembelajaran dalam video ini bisa bermanfaat untuk kalian. So, thank you and see you next time.